Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini, Muhammad Afito. Hari ini channel ini akan membawakan informasi-informasi menarik yang pastinya bakal sayang banget kalau kalian lewatkan. Tapi sebelum lanjut di videonya, jangan lupa untuk support terus channel YouTube ini dengan cara di like, share, dan di subscribe. Dan yang terakhir, jangan lupa nyalain aja tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari channel YouTube ini. Siapa yang tidak mengenal sosok Nabi Muhammad SAW? Pastinya semua orang, khususnya umat Islam, mengenal nama tersebut. Beliau adalah seorang nabi akhir zaman dan tidak ada nabi lagi setelahnya. Oleh karena itu, sejarah Nabi Muhammad SAW sangat penting untuk diketahui. Beliau adalah nabi yang sangat mencintai umatnya. Namun pertanyaannya, apakah kalian yang mengaku umatnya mencintainya seperti beliau mencintai kalian? Kali ini, channel ini akan mengulas kisah dan bukti yang menggambarkan betapa beliau SAW sangat mencintai umatnya. Di awal penyebaran agama Islam, baginda Nabi besar Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di Mekah. Target utama beliau adalah Bani Quraisy. Namun setelah penghinaan terhadap Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Bani Quraisy, Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Taif. Taif merupakan sebuah kota di provinsi Mekah, Arab Saudi, pada ketinggian 1700 meter di lereng pegunungan Sarawat. Kota ini adalah kota terbesar kedua yang berada di kawasan Hijaz. Rasulullah SAW hijrah ditemani oleh mantan budak beliau, yaitu Zaid bin Haritsah. Di sana beliau menemui para pemuka Bani Saqif, yaitu Abdi Yalin, Mas'ud, dan Hubaib. Mereka adalah anak-anak Amr bin Umair As-Saqafi. Nabi meminta pertolongan kepada mereka, tetapi mereka menjawab dengan jawaban kasar. Setelah permintaan Rasulullah SAW terhadap ketiga pemuka Bani Saqif tidak dikabulkan, Rasulullah SAW meminta agar tidak menyiarkan berita kedatangan Nabi SAW ke Taif kepada orang-orang Mekah. Tetapi permintaan tersebut pun tidak mereka kabulkan, melainkan mereka menyiarkan berita kedatangan Nabi Muhammad SAW kepada kaum kafir Quraisy di Mekah. Selain itu, mereka juga menghasut anak-anak kecil untuk melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu hingga mata kaki beliau berdarah. Zaid bin Haritsah menjadi benteng Nabi ketika beliau dilempari batu oleh anak-anak kecil. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW beristirahat di bawah kebun anggur yang bersampingan dengan kebun milik kakak beradik yang bernama Utbah dan Syaibah. Beberapa saat kemudian datanglah utusan Allah, yaitu malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung menyampaikan pesan. Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan apa yang mereka perbuat atas dirimu. Sesungguhnya Allah mengutus malaikat penjaga gunung. Engkau bisa memerintahkan semaumu untuk membalas mereka. Kemudian
dilanjutkan oleh malaikat penjaga gunung yang berkata, "Wahai Muhammad, demikianlah aku diperintahkan. Sekarang terserah apa maumu. Jika engkau menghendaki, akan kubalik dan kutimpakan dua gunung itu kepada mereka." Meski dalam keadaan sedih dan terluka, Rasulullah SAW sungguh manusia terbaik dan mulia yang memiliki hati seluas samudra. Beliau menjawab, "Jangan, karena aku masih berharap dari anak keturunan mereka akan muncul orang-orang yang menyembah Allah saja, yang tidak menyekutukannya dengan apapun." Dan beberapa tahun kemudian harapan itu menjadi nyata. Penduduk Taif berbondong-bondong memeluk Islam. Sungguh cermin dari pribadi yang luar biasa. Seandainya beliau menginginkan malaikat penjaga gunung menimpakan dua gunung kepada penduduk Taif, maka sungguh itu akan terjadi. Namun Rasulullah SAW tidak menginginkannya, karena beliau berharap di masa yang akan datang akan lahir umat yang memeluk Islam.